Boom! Beberapa hari jelang perlawanan pusingan 16 Liga Juara-Juara Asia antara JDT melawan tuan rumah Urawa Reds, Tunku Mahkota Johor mengeluarkan statement. Ada update juga kaitannya dengan TMJ dan ada kaitannya dengan Presiden Kedah ya. Ditambah ya, ini cukup ramai diperbincangkan tidak hanya di Malaysia tetapi juga sekarang ramai di Indonesia kaitannya dengan Benjamin Mora ya. Ini kalau kita ngomongin Benjamin Mora berarti tidak jauh-jauh juga dengan Johor Darul Takzim ya, karena beliau ini sebelumnya cukup lama melatih skuad Johor Darul Takzim. Nah, detailnya seperti apa? Ikuti video ini sampai akhir. Saya Aji Utama, orang Indonesia yang sering kali cakap bola sepak Malaysia. Selamat datang JS Update. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat malam. Semoga sia-sia semua ya. Di hari ini tanggal 17 Agustus 2022 adalah tepat peringatan ke-77 kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, tadi sore aku juga baru saja melaksanakan apel ataupun upacara penurunan bendera di alun-alun. Ya, dan aku juga terima kasih kepada teman-teman yang mengucapkan Hari Kemerdekaan Indonesia ya, teman-teman dari Malaysia. Ada juga yang ngechat aku secara personal, misalnya temanku dari Johor. Dan ini ada juga aku mau update ya soal apa yang sedang ramai kaitannya juga dengan Johor Darul Takzim yang memang sekarang fokus di Liga Juara-Juara Asia. Baiklah. Jadi kita tahu di tanggal 19 Agustus itu akan ada Liga Juara-Juara Asia, tepatnya pusingan 16 ya. Dimana JDT akan melawan Urawa Reds. Nah, sebelum sampai situ, nah tepatnya hari ini ya, tepat tanggal 17, ini ada statement dari Tunku Mahkota Johor ya, kaitannya dengan apa yang sudah dilakukan TMJ dan juga ada kaitannya dengan Johor Darul Takzim. Nah, ini didahkan dari Makan Bola ya. Tentu saja ini mengacu kepada postingannya di postingan official Johor di Instagram. TMJ, kamu perlu ada pengetahuan dan dedikasi bagaimana mau belanjakan uang ya. Pemilik klub Johor Darul Takzim Duli yang amat mulia Tunku Ismail Sultan Ibrahim menegaskan bahwa uang bukanlah segala-galanya bagi mengecapi kejayaan dalam bola sepak. Baginda tahu ada yang mengatakan bahwa uang mampu untuk membeli kejayaan. Ya, TMJ dalam satu hantaran yang dimuat naik oleh Johor Southern Tigers memberi contoh mengenai situasi yang dialami oleh gergasi bola sepak Eropa yaitu Manchester United ketika ini. Katanya sungguh pun The Red Devil sudah pun membelanjakan jumlah sebanyak sejak beberapa musim belakangan ini. Mereka masih gagal untuk menjadi pasukan terbaik Eropa. Prestasi semasa pasukan United juga amat menduka citakan selepas terpelosok di tangga tercorot Liga Perdana Inggris EPL musim ini. Manchester United telah membelanjakan lebih dari 1 billion dalam tempo 10 tahun yang lalu, sementara beberapa klub di Malaysia berbelanja berjuta-juta setiap tahun. Akan tetapi mereka boleh menjadi contoh mengapa dengan uang sahaja tidak cukup untuk membantu meraih kejayaan. Kata Baginda dalam menguruskan bola sepak, aspek yang paling penting perlu ditekankan adalah dengan mempunyai semangat dan dedikasi yang tinggi dalam apa jua yang dilakukan. Anda juga perlu mempunyai pengetahuan, dedikasi, semangat, dan perlu tahu bagaimana untuk membelanjakan uang jelasnya. Kata-kata Baginda itu juga menjadi cerminan atas pencapaian luar biasa JDT sejak diambil olehnya sedekat yang lalu. Nah ya, memang kalau kita ikuti ya kaitannya dengan Johor Darul Takzim, mungkin masih ada ya yang mengatakan lah JDT bolehlah macam ini karena uangnya tak terbatas, karena ada sosok TMJ ya. Tapi uang semata-mata ini juga ditegaskan oleh TMJ itu tak boleh untuk langsung bisa menjadi kejayaan ya, mendapatkan kejayaan, apalagi bagaimana JDT menguasai Liga Malaysia ya. Dengan waktu yang panjang, perencanaan yang baik ya, manajemen yang baik ya, itu perlu dedikasi. Nah, itu yang disampaikan oleh Tunku Mahkota Johor ya. Dan yang jadikan contoh adalah yang sedang happening saat ini, yaitu Manchester United ya. Kalau Arsenal sedang balik ya, Manchester United yang kita tahu nanti perlawanan ketiga pun cukup berat ya melawan Liverpool. Apakah nanti bisa membalikan keadaan, karena dua perlawanan 2 kali kekalahan ya.
Mengingatkan Arsenal musim lalu ya, 3 kali perlawanan awal itu semuanya kalah. Oke, kita balik lagi ya soal bola sepak Malaysia. Ini soal ternyata ini didakan dari makanbola.com juga ya. Ternyata penyokong Kedah tak suka Sanusi bertengkar dengan TMJ ya. Ini kita tahu lah ya, TMJ dan juga Bapak Sanusi ini ya, presiden dari Kedah Darul Aman FC ini sempat memang ada sewor-sewor lah ya, ada di sosial media ya, cukup ramai jadi perbincangan, termasuk JCS juga beberapa kali membuat atau update terkait hal tersebut. Nah ternyata kalau saya baca di makanbola.com ini ternyata ketika ada sesi dialog ya antara klub penyokong, pengurusan, jurulatih dan pemain pasukan Kedah Darul Aman FC yang dilakukan pada tanggal 14 Agustus, ternyata ada dari situ intinya itu cukup menyayangkan juga ya, maksudnya tidak suka lah ketika Pak Sanusi ini membuat sewor-sewor ya dengan TMJ ya, karena harapannya penyokong ini untuk fokus di internal saja ya, karena Kedah ini kan mungkin perlu perhatian yang lebih, apalagi beberapa hari lalu juga aku baca artikel ataupun berita terkait Sanusi yang memang tidak puas ya dengan performa pemain-pemainnya, apalagi mengcompare dengan gaji pemain PSM Makassar ya, karena gaji pemainnya lebih rendah, terus pelatihnya juga lebih rendah ya, tetapi bisa mengalahkan Kedah di AFC Cup ya. Dan itu jadi ya memang Presiden Kedah ini cukup vokal ya, dan memang sering jadi tajuk berita ya. Tapi ternyata dari internal sendiri, khususnya dari penyokong ini, emang ada beberapa yang tak suka ketika lebih ramai di media sosial terkait, khususnya ketika ada sewor-sewor dengan Tunku Mahkota Johor, dan memang harapannya untuk lebih fokus dengan internal Kedah saja, untuk fokus ke timnya lah. Kalau saya baca seperti itu. Di sini masuk ke Presiden KFA dan TMJ, penyokong agak marah dengan benda itu, merugikan klub dan tak membawa manfaat kepada klub. Sepatutnya lebih baik tumpu pada pembangunan klub sendiri, tegas Kedahan Green Yellow dalam muat naik di Facebook mereka. Nah, ini salah satu contohnya ya. Ya Kedah ya, semoga juga menemukan bentuk terbaiknya, karena ini Sanusi cukup optimis ya sebelum liga dimulai, dan sekarang posisinya juga kurang oke ya sebagai klub yang biasanya menjadi pencabar JDT ya dari musim ke musimnya. Sekarang malah posisinya itu di bawah Sabah ya, maksudnya tidak menempel ketat JDT gitu kalau aku tak silap. Nah itu kaitannya dengan Sanusi dan juga TMJ. Nah selanjutnya ini yang ramai diperbincangkan, ini soal Benjamin Mora ya. Jadi beberapa saat yang lalu aku dikirimin WhatsApp chat dari temanku, ngirim foto Benjamin Mora ya, yang ada fotonya itu sedang berada di bandara. Kita tahu Benjamin Mora juga sudah tak melayani JDT, pulang ke Meksiko sempat pada masa itu ya. Nah kemudian beberapa saat kemudian itu temanku ngechat, wah apakah di Singapura atau ke Indonesia gitu. Nah pada masa itu aku belum paham ya konteksnya seperti apa ya. Ternyata ini ramai diperbincangkan termasuk di media sukan Indonesia, bahwa rumornya Benjamin Mora ini akan join dengan Persib ya. Jadi Persib ini adalah salah satu klub terbesar yang ada di Indonesia. Jadi kalau dulu teman-teman ingat Mario Gomez dulu juru latih dari JDT ya, sempat melatih di Persib ya, selepas di JDT itu melatih di Persib. Nah, apakah Benjamin Mora akan mengikuti jejak tersebut ya? Karena ini sudah ramai di media sukan Indonesia ya. Kalau kita klik Benjamin Mora itu banyak banget artikelnya. Dan salah satu tanda-tanda apa Benjamin Mora ini dirumorkan join dengan Persib adalah Benjamin Mora yang sudah follow Instagramnya Persib. Ini didatangkan juga dari Makan Bola. Terkini Benjamin Mora mulai ikuti Persib Bandung. Ya, dan ini juga menjawab ya, kalau misalnya ini memang rumor ini benar ya, ini menjawab kenapa beberapa hari yang lalu Benjamin Mora
tertangkap. Ada foto beliau ada di Bandara Singapura ya, kalau aku tak silap ya. Itu kita tahu mau menuju kemana. Kita tak tahu ya, maksudnya kita tak tahu beliau ini menuju kemana gitu. Nah sebenarnya sebelum ini juga ada dua nama ya. Yang pertama Benjamin Mora, dan satunya tiga awalnya ya yang rame itu Benjamin Mora, satunya bekas juru latih dari klub dari Singapura ya, Lion Taylor apa ya, yang berkewarganegaraan Korea Selatan, dan juga ada Luis Milla ya. Tapi nampaknya mengerucut kedua nama ini, dan kemungkinan ini yang mendekati adalah Benjamin Mora. Ini menarik ya. Sekali lagi ya, kalau misalnya Benjamin Mora ini melatih di Persib ya, karena tantangannya berbeda dengan Liga Malaysia yang JDT sentris ya, karena tak tersentuh hampir. Tapi kalau di Indonesia ini bahkan sekelas Persib pun sekarang terseok-seok ya untuk berada di, karena memang sangat merata. Dan apakah kejayaan yang sudah diraih Benjamin Mora kalau misalnya memang benar di Persib, ini boleh diturunkan ke Persib ya untuk memperbaiki peringkat dan mengembalikan status Persib sebagai salah satu klub terbesar yang ada di Indonesia. Ini menarik, kita tunggu nanti sampai resminya siapa, karena juru latihnya Persib memang mengundurkan diri ya, karena hasilnya yang sangat kurang baik lah di Liga 1 Indonesia gitu. Nah kita tunggu saja untuk update-nya ya, seperti itu ya. Itu aja untuk video JJS update 17 Agustus 2022 ya. Sekali lagi terima kasih kepada teman-teman yang sudah memberikan ucapan kemerdekaan kepada negara saya tercinta Indonesia ya. Itu aja. Sehat-sehat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.